di sini beberapa konsep, yaitu sebenarnya pemberdayaan perempuan itu menunjuk pada apa gitu ya. Pemberdayaan dan otonomi perempuan atau serta peningkatan status politik, status ekonomi, ya, status sosial dan status kesehatan perempuan itu sebenarnya merupakan tujuan yang penting dari semua program pembangunan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, di sini dapat prioritas adalah perempuan. Di tujuan kelima dan ketujuh ya dari SDGs, Sustainable Development Goal, perempuan itu mendapat perhatian ya dari aktor-aktor gitu ya di UN, di PBB, di mana di sini yang diharapkan itu adalah perempuan itu bisa diberdayakan terutama di sektor ekonomi dan juga kemudian diberikan peluang supaya perempuan bisa terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Jadi ada upaya dari sektor politik iya, dari sektor ekonomi iya, dan biasanya yang diberdayakan dari sektor ekonomi itu terkaitan dengan penguatan peran perempuan supaya dia bisa menjadi aktor atau perempuan yang mandiri dan bisa menyokong pada ketahanan keluarga. Itu biasanya seperti itu. Lalu yang dipilih adalah biasanya ya kebijakan UMKM, pemberdayaan ekonomi, ya pemberdayaan perempuan untuk menekuni teknologi yang sekarang ini menjadi, kalau di Indonesia menjadi program utama dari Kementerian Pariwisata ya. Satu program yang sasarannya adalah perempuan rumah tangga untuk bisa menggunakan teknologi digital ya supaya dia bisa mempromosikan produknya gitu ya, mempromosikan, memasarkan dan lain-lain. Jadi tujuannya sudah frameworknya kebijakan, rencana kebijakan alternatif yang buat pemerintah sudah setinggi itu ya, itu sudah dilaksanakan ya. Tapi kita tidak bicara di aspek praktisnya dulu, kita mencoba di sini mempelajari mengapa fokus dari pemberdayaan itu adalah perempuan, itu yang penting. Kenapa jarang ada program pemberdayaan laki-laki, tapi selalu program itu adalah pemberdayaan perempuan gitu ya. Baik yang dirancang oleh pemerintah nasional, pemerintah internasional, di tingkat internasional ya, di tingkat UN gitu ya. Itu sudah membuat kebijakan-kebijakan yang ingin mengurangi ketidaksetaraan gitu. Lalu yang kedua, biasanya di sini ketika saya bicara pemberdayaan itu biasanya mengacunya kepada peningkatan pendidikan. Jadi perempuan diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang setara juga dengan laki-laki seperti itu ya. Kita sebenarnya tidak bicara ininya gitu ya, tidak bicara program kebijakannya, tapi yang kita lihat adalah apakah program-program pemberdayaan ini itu benar-benar bisa menurunkan ketidaksetaraan atau bisa mengurangi ketidaksetaraan dan juga bisa mengurangi kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar daerah ya. Karena kesenjangan antar daerah, antar tempat, antar desa ya, antar desa aja udah berbeda, antar kota aja udah beda, antar kabupaten aja udah beda, antar provinsi aja udah beda, antara Jawa dan luar Jawa juga berbeda. Jadi ini yang menjadi perhatian dari kita, bahwa bagaimana sekarang caranya kita bisa mengurangi dan memperkecil ketidaksetaraan ini. Caranya bagaimana ya, itu tadi saya sudah sampaikan. Umumnya mereka adalah lewat pendidikan ya, kalau di ini lewat pendidikan dan lewat program-program pemberdayaan ekonomi. Yang minggu lalu sebenarnya kita sudah bicara ya, bahwa pemberdayaan politik itu adalah dengan cara meningkatkan inklusivitas perempuan dalam proses politik. Artinya di sini perempuan itu kalau bisa itu harus berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan gitu ya, kebijakan publik. Ini penting karena dengan cara itu akan mudah teridentifikasi kebutuhan
praktis perempuan dan kebutuhan strategis perempuan, sehingga ketika sudah diputuskan menjadi kebijakan publik maka ini nggak ada masalah. Itu dalam pemahaman teoritik. Tapi meskipun demikian, ketika perempuan sudah dilibatkan dalam proses politik, tapi tetap aja kita melihat ada program-program yang belum berpihak kepada kebutuhan dan kepentingan perempuan, ya. Meskipun yang kita bicarakan adalah kesetaraan, tapi yang kita bicarakan sebenarnya adalah bentuk ketimpangan ini, karena dalam skenario teori pembangunan yang sudah kita terapkan berdasar teori modernisasi, jenis kelamin laki-laki lebih diuntungkan karena dia lebih melek huruf, lebih berpengetahuan, lebih mempunyai skill, pendidikannya lebih tinggi. Nah, karena itu lalu dibongkarlah ini oleh kaum feminis gitu ya. Sehingga sekarang kita bisa bicara tentang upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk menurunkan ketidaksetaraan. Selalu kita bicaranya di sini adalah dengan pemberdayaan, ya. Jadi saya sudah di awal mengatakan sebenarnya apa itu pemberdayaan. Baik, pemberdayaan adalah suatu strategi, ya. Saya lebih melihatnya pemberdayaan adalah sebagai suatu strategi, ya. Pemberdayaan secara individu, pemberdayaan secara kolektif, pemberdayaan secara kelompok itu penting. Sebagai individu perempuan, sebagai kelompok perempuan, sebagai komunitas perempuan, itu penting dalam sistem ekonomi, gitu ya. Jadi gini maksud saya, ya, kita minggu lalu sudah ngomong gender mainstreaming and public policy. Itu menurut saya ya disitulah sebenarnya pemberdayaan politiknya perempuan, karena di situ sudah ada cara bagaimana meningkatkan representasi perempuan dari deskriptif menjadi substantif, gitu ya. Karena ada perempuan yang benar-benar ingin mewakili kepentingan perempuan, tapi di satu sisi ada anggota-anggota parlemen perempuan yang tidak mau mewakili perempuan, tidak ingin menyuarakan kepentingan perempuan, tapi dia ingin memperjuangkan, mewakili kepentingan konstituennya yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini problemnya, gitu loh. Jadi pada hari ini yang kita bicarakan adalah pada tataran konsep pemberdayaan ekonomi perempuan dan pada pengembangan wilayah. Jadi supaya ada kesamaan. Jadi kalau kita bicara misalnya Surabaya dan Merauke, gitu loh. Kita bicaranya ini tentang pemberdayaan perempuan. Bagaimana program-program pemberdayaan perempuan di Surabaya dengan di Kabupaten Merauke, Papua, gitu. Apakah sama? Oh, sama. Tapi bagaimana kalau kita ukur dengan indeks? Apakah perempuan di sini puas dengan program-program pembangunan, gitu? Oh, yang di Surabaya puas, di Merauke belum puas, gitu. Jadi kita mengukurnya itu. Jadi apakah program pemberdayaan ini bisa juga memberi dampak atau mengurangi ketidaksetaraan itu antar wilayah, gitu loh. Bisa menjembatani supaya kesenjangannya itu tidak terlalu lebar antara perempuan yang di Jawa dengan perempuan yang ada di luar Jawa. Oleh karena itu di sini biasanya pemerintah, khususnya pemerintah kita sudah membuat kebijakan itu yang dikoordinasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, gitu, yang biasanya bersinergi dengan Kementerian PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, bersinergi dengan Kementerian Industri, Pariwisata, Sosial dan lain-lain, ya. Yang kita bicarakan oleh di sini adalah memang pemberdayaan perempuan. Jadi tadi kita sudah bicara bahwa pemberdayaan perempuan itu adalah sebagai suatu strategi untuk meningkatkan status perempuan, ya, status perempuan secara sosial, secara ekonomi, supaya perempuan itu memiliki akses, perempuan mempunyai kesempatan untuk juga mengontrol, ya, ke sumber daya, gitu, sumber daya apapun yang ada di daerah itu, gitu ya. Misalnya sumber daya air, ya, perempuan harus bisa juga terlibat dalam pendistribusian air misalnya di desa, gitu ya.
Nah ini biasanya yang Bapak Ibu yang lebih paham, karena yang biasanya turun langsung ke tingkat praktis gitu, ke level kebijakan. Yang saya sampaikan di sini adalah ketika kita mengusulkan suatu program pemberdayaan, maka yang penting adalah kita bisa mengidentifikasi inisiatif dari perempuan. Inisiatif perempuan itu tidak boleh kita karang-karang sendiri, gitu. Jadi kita harus berinisiatif, perempuan tuh harus berinisiatif, perempuan tuh harus juga aktif melawan isu-isu, ya, sambil berusaha mempertahankan kebutuhan dirinya. Jadi kita nggak bisa hanya mengusulkan program pemberdayaan ekonomi perempuan lewat UMKM, ya, usaha kredit mikro gitu ya. Kita tapi harus mengetahui apakah perempuan di sini memang bisa diberdayakan secara ekonomi. Karena biasanya dari beberapa pekerjaan yang sudah pernah saya lakukan ya 12 tahun yang lalu untuk wilayah Sukoharjo, Solo, Klaten, itu kemampuan dan potensi perempuan itu berbeda gitu loh. Jadi kalau sama-sama diberi kredit mikro gitu ya, UMKM atau yang lain, itu perempuan di sini harus diberi pengetahuan dulu, disosialisasi gitu ya, lalu di assessment kemampuannya bagaimana dia gitu loh. Nah, di 3 daerah di Jawa Tengah itu sukses ya, menjadi percontohan dari kementerian ya saat itu ya 12 tahun yang lalu. Di sini yang saya maksud adalah bahwa ketika kita memberikan atau ingin memberdayakan program-program pemberdayaan kepada perempuan di sektor ekonomi yang diasumsikan itu bisa mengurangi kesenjangan antar daerah gitu lah. Jadi antar daerah itu nanti sama kemampuan perempuan, keberdayaan ekonominya paling enggak ya meskipun tidak sama ya setara gitu ya. Jadi tidak jomplang antara laki-laki dan perempuan. Tapi problemnya di situ perempuan itu memiliki tidak tertarik pada program itu gitu loh. Sama seperti kasus di kota Surabaya ketika Doli itu ditiadakan gitu ya. Di situ kan banyak sekali sektor ekonomi informal ya yang berada dalam satu kesatuan industri pariwisata yang seperti itu, yang Doli itu. Tapi ketika itu ditiadakan lalu diganti dengan pemberdayaan ekonomi, itu menjadi lain gitu ya. Tidak semua orang bisa menerima dan menerima program pemberdayaan gitu ya, dan juga hasil yang mereka hasilkan ya oleh para pekerja seksual itu ketika produknya dijual ke pasar juga tidak ada yang membeli karena sudah ada stigma dari masyarakat dengan stigma yang sangat buruk gitu ya, bahwa saya nggak mau beli makanan yang diproduksi oleh pekerja seksual karena alasan bla 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 seperti itu ya. Jadi tidak semudah menyusun program pemberdayaan itu jika tidak ada inisiatif dari perempuan yang mau diberdayakan gitu loh. Jadi intinya apa? Bahwa program pemberdayaan itu juga harus ada inisiatif dari aktor yang akan diberdayakan, itu intinya. Jadi nggak bisa buat tidak bisa top down. Itu intinya di situ. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini artinya bahwa ada perubahan sikap. Jadi perlu kita memiliki data tentang perubahan sikap jenis apa yang akan kita target gitu. Ya, kalau misalnya pemerintah di sini membuat program pemberdayaan perempuan itu ya top down, maka nanti yang pasti ada lah yang ini tidak sesuai dengan harapan dari perempuan ini. Saya nggak bisa jahit suruh jahit, saya tidak bisa memasak, bikin bisnis kuliner atau apa, saya disuruh gini. Jadi ini menurut saya tidak efektif gitu ya. Tidak semua perempuan itu tertarik untuk menekuni bidang yang tidak berdasar inisiatifnya gitu, tidak berdasar aspirasinya. Jadi ini yang menyebabkan beberapa program itu mengalami kegagalan. Kalau kita bicara tentang kegagalan, maka kita tidak hanya melihat di Indonesia ya, program-program pemberdayaan yang ada di negara sub-Sahara Afrika Selatan itu program-program pemberdayaannya memang diulang-ulang terus
ya. Dan di sana jauh lebih baik gitu ya, di negara-negara sub-Sahara Afrika itu program-program pemberdayaan ekonominya berhasil gitu ya. Karena di sana sudah melibatkan meminta inisiatif dari perempuan yang akan menjadi target program pemberdayaan. Dia tertarik untuk mengembangkan industri bengkel motor, udah dikasih peralatan di kader. Jadi tidak semua perempuan itu bisnis kue gitu ya, bikin bisnis gorengan atau menjahit atau membatik, nggak gitu ya. Tapi kita coba karena kalau di negara kita masih ada kecenderungan seperti itu. Kalau perempuan ya udah diajari masak, diajari menjahit gitu ya, diajari membuat makanan yang bisa laku sebagai bisnis kuliner seperti itu. Tidak semuanya tertarik seperti itu. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua di kelas ini adalah bahwa perempuan itu memang ketika diberdayakan itu tidak hanya, menurut saya ya, tidak hanya tadi seperti dikatakan oleh para ahli itu perlu ada inisiatif dari perempuan, tapi kita juga perlu melihat apakah perempuan itu juga bisa bekerja dan memproduksi sesuatu yang bisa mendukung kemandiriannya. Karena pemberdayaan itu di sini adalah untuk perempuan itu supaya tidak tergantung kepada laki-laki secara ekonomi, ya, secara ekonomi, secara sosial. Ini juga berkaitan dengan efek kebijakan ya, umumnya menempatkan perempuan ya, dari kajian-kajian kekerasan dalam rumah tangga itu dari kasus tahun 2015 di daerah Jawa Tengah ya. Saya waktu itu diminta untuk mengolah data gitu ya, bagaimana KDRT itu terjadi tapi di Jawa Tengah dibilang rendah. Padahal kasus sebenarnya adalah tinggi. Bukan perempuan tidak mau melapor, bukan perempuan tidak paham hukum, gitu ya. Tapi perempuan mempunyai banyak pertimbangan ya, secara sosial kultural bahwa ketika melapor kekerasan dan sebagainya itu adalah mereka akan kehilangan sumber ekonominya. Jadi nanti kalau lapor dia tidak akan mendapat uang belanja dari suaminya gitu. Padahal si ibunya ini juga masih punya tanggungan, ngurusin orang tuanya dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa program-program pemberdayaan itu sebenarnya harus bersifat integralistik gitu ya. Jadi karena perempuan itu meskipun mengalami KDRT, mengalami kekerasan, tapi dia tetap bertahan. Ada yang 5 tahun, 10 tahun nggak lapor. Karena kalau lapor dia otomatis tidak akan memperoleh uang untuk biaya hidupnya, keluarganya itu gitu ya. Itu jadi ada ketergantungan dari perempuan secara ekonomi, dan juga ini juga mempengaruhi perceraian gitu. Kalau perempuan yang mandiri secara ekonomi itu lebih mudah memutuskan untuk melakukan perceraian dengan suaminya daripada perempuan yang tidak bisa menghasilkan uang atau bisa survive atau bisa mandiri seperti itu. Jadi karena itu memang di sini kita bisa mengatakan bahwa program-program pemberdayaan dan pembangunan daerah itu biasanya memang lebih cenderung pada penguatan perempuan secara ekonomi, gitu ya. Nah, kalau kita bicara dari aspek pembangunan daerah, ya, kalau kita lihat dari pembangunan daerah di mana-mana ya ada ketimpangan ya. Tadi saya sudah sebutkan pembangunan daerah yang berlangsung di negara kita itu kan tidak hanya menjalankan program-program pembangunan pemerintah pusat, tapi juga menjalankan program-program pembangunan yang benar-benar punya pemerintah daerah gitu ya. Karena pemerintah daerah ini juga menjalankan kewenangannya berdasarkan desentralisasi administratif, berdasar desentralisasi politik, berdasar desentralisasi fiskal, berdasar desentralisasi pasar, dan berdasar desentralisasi ekonomi. Jadi mereka di sini membuat ya ada OPD gitu ya. OPD juga, setiap OPD ada OPD dinas sosial ya, ada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana gitu ya, ada OPD pertanian, ada OPD perdagangan industri dan sebagainya.
Nah ini ya, antar daerah itu tidak sama. Dana dari setiap OPD ini tidak sama, meskipun mereka menjalankan urusan ini berdasar otonomi daerahnya nggak sama. Ya, otonomi daerah yang berlangsung di kota Surabaya dengan kota Malang, kota Batu sudah beda. Bagaimana kita mengukur juga program pemberdayaan ekonomi perempuan di kota Batu, Malang, Surabaya udah beda gitu loh. Tergantung PAD-nya. Tapi secara ideal ada suatu pegangan umum bahwa perempuan memang harus diberdayakan karena ini adalah pesan ya dari poin 5 SDGs ya yang dibuat oleh negara-negara yang bergabung di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu di situ. Tapi ada pola umumnya apa? Ya perempuan ya harus bebas dari kekerasan. Perempuan harus setara gitu ya. Jadi dari poin 5 dan 7 SDGs ini Bapak Ibu nanti bisa memeriksa bagaimana di kota Surabaya, di kota Batu, di kota Lamongan, di kota Bondowoso, Jember, dia di kota Banda Aceh, di kota Makassar gitu. Ini berbeda-beda gitu loh. Jadi pemberdayaan perempuan dalam konteks ini yang kita pelajari sore ini adalah sebenarnya kita harus bisa membuat suatu kebijakan yang terintegrasi, yang komprehensif, yang memenuhi syarat-syarat tadi. Ada inisiatif perempuan, ya, lalu ada asesmen dari terhadap kebutuhan perempuan, sehingga program itu tidak bersifat top down dan benar-benar bisa memandirikan perempuan. Kalau perempuan itu sudah bisa mandiri, ya, secara ekonomi, maka ini akan punya dampak terhadap dimensi KDRT-nya ini gitu ya. Karena ya saya tidak bilang bahwa kalau perempuan sudah mandiri nanti perempuan itu bisa gampang untuk bercerai dengan suaminya, itu ya bukan itu maksudnya. Tapi di sini karena perempuan memang secara kultural itu tetap dianggap sebagai pemberi atau kalau bekerja itu untuk memberi kontribusi terhadap ekonomi keluarga dan dia bukan menjadi aktor utama yang harus menghasilkan pendapatan terhadap keluarga. Ekonomi keluarga tetap dijalankan oleh aktor laki-laki gitu, oleh suami gitu ya. Jadi ini jangan ditafsirkan seperti itu. Jadi di sini pemberdayaan ekonomi itu memang sangat penting. Pentingnya untuk apa sih sebenarnya? Dikit-dikit kita memikirkan pemberdayaan ekonomi. Kalau kita bicara dalam konteks nasional, ya, dalam kondisi damai seperti ini sebenarnya nggak ada masalah. Tapi pemberdayaan ekonomi ini menjadi sangat signifikan, menjadi hal yang sangat urgent ketika perempuan atau kondisi sistem politik itu berada dalam kondisi krisis atau perempuan dalam kondisi konflik sosial, bencana gitu ya. Itu lebih parah. Jadi perempuan memang harus diberdayakan. Jadi dalam kondisi konflik sosial itu perempuan banyak yang rentan gitu. Dia harus diberdayakan secara ekonomi. Begitu juga dalam krisis ekonomi ya. Seperti beberapa waktu yang lalu dengan melambungnya harga minyak goreng itu, dengan naiknya harga sembako, naiknya harga kedelai, tempe, tahu menjadi mahal. Sekarang juga ayam tuh harganya sangat mahal ya, karena disesuaikan dengan naiknya pakan ternak itu gitu ya. Itu perempuan harus diberdayakan juga di situ gitu loh. Jadi perempuan tuh diberdayakan tuh harus di semua sektor. Tapi kan menurut penglihatan saya, mohon maaf saya mungkin salah ya, salah membaca realitas, bahwa ketika kebijakan-kebijakan pemberdayaan yang berdampak langsung kepada perempuan itu tidak melibatkan perempuan gitu ya. Misalnya kenaikan atau hilangnya minyak goreng beberapa waktu lalu di pasaran gitu. Ini sebenarnya membuat kebijakan, adakah perempuan yang berjuang dan yang memiliki akses ke proses politik gitu ya, memperjuangkan supaya minyak ini tidak hilang dari pasaran, atau kenaikan harga impor kedelai gitu yang dari Amerika gitu ya. Perempuan adakah yang dilibatkan? Apakah cukup suara kita, suara perempuan diwakili oleh DPRD
gitu? Enggak juga, enggak cukup gitu loh. Jadi oleh karena itu kita perlu cari solusi ya menurut saya, karena program-program pemberdayaan itu menurut saya juga tidak bisa top down ya. Kita tidak bisa mengandalkan program-program pemberdayaan itu dari pemerintah maupun dari pihak ketiga, dari asing, donor. Donor itu banyak sekali menggelontorkan dan concern untuk menjalankan program pemberdayaan ini karena ingin melihat perempuan itu supaya bisa survive, bisa mandiri, bisa menjalankan atau melangsungkan kehidupannya dengan baik ya. Ini memang sesuai dengan cita-cita dari Sustainable Development Goals.